Ini saya akan membahas penyelesaian soal ujian akhir semester mata kuliah Logika Informatika. Soal pertama, tentukan nilai kebenaran kalimat logika berikut menggunakan tabel kebenaran. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi variabel. Karena ada 3 variabel P, Q, dan R, maka terdapat 2/3 sama dengan 8, jadi ada 8 nilai kebenaran dari tabel ini. Selanjutnya, buat subekspresi untuk setiap sisi dari B implikasi. Subekspresi yang pertama, P implikasi G, subekspresi kedua, P dan R implikasi G, subekspresi ketiga, R implikasi G dan P. Kolom R implikasi G bernilai salah hanya jika R bernilai true dan G bernilai false. Kolom P dan R implikasi G bernilai benar hanya jika P bernilai true dan R implikasi G bernilai true. Kolom R implikasi G dan P, konjungsi ini bernilai benar hanya jika R implikasi G bernilai true dan P bernilai true. Soal nomor 2, cek konsistensi tabel semantik, cek kevalidan negasi kesimpulan, dan strategi pembalikan dari argumen berikut. Pertama-tama kita cari variabel proporsionalnya. A. Tono pergi ke pesta, B. Dini pergi ke pesta, C. Dewi pergi ke pesta, dan D. U pergi ke pesta. Lalu bentuk ekspresi logikanya menjadi ini, dan kita bisa buat bawaan tabel semantik menggunakan aturan-aturan tabel semantik di tabel ini. Karena tabel semantik tidak tertutup seluruhnya, ada cabang yang terbuka, maka terjadi konsistensi bersama-sama atau mutually konsisten, yang artinya 2 baris bernilai true, maka pernyataan ini tidak valid. Nomor 3, menyatakan fungsi boolean f a b sama dengan a b aksen ditambah b dalam bentuk kanonik SOP dan kanonik POS. Pertama-tama kita akan mencari SOP-nya dahulu. Di sini kita ambil term yang kedua, term B. Maka di sini kita tulis variabel B sama dengan B kali 1. Kenapa dikali 1? Karena term ini harus mewakili variabel A dan B. Selanjutnya tinggal kita kalikan saja satu persatu. Maka F A B sama dengan A B ditambah A aksen B ditambah A B aksen. Kita ubah term ini menjadi simbol dengan melihat tabel kebenaran di bawah. Maka akan menjadi min term 3 ditambah min term 1 ditambah min term 2. Selanjutnya kita akan mencari POS. Tugas kita di sini harus mengubah sum of product menjadi product of sum dengan cara A B aksen ditambah B sama dengan A ditambah B ditambah A tambah B aksen. Jadi FAB sama dengan A ditambah B. Kita ubah term ini menjadi simbol, maka akan menjadi maksimum 0. Selanjutnya soal nomor 4,
Sederhanakan fungsi boolean di atas menggunakan peta kernel. Sini kita pisahkan dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 diisi dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah W aksen, X, Y aksen, Z aksen. Kita sederhanakan menjadi F W X Y Z sama dengan W aksen, Y aksen, Z aksen. Dan untuk persamaan kedua, W aksen, X aksen, Y Z yang ini, W aksen, X, Y Z atau yang ini. Dan kita sederhanakan menjadi W aksen, Y Z. Saat kita membaca tabel ini, kita akan kita dapat melihat pola, yaitu X aksen sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi yang ada aksennya bernilai 0 dan yang tidak ada aksennya bernilai 1. Dan soal terakhir, gambarkan sebuah rangkaian logika dari hasil penyederhanaan aljabar boolean. Di sini kita sudah menyederhanakan menjadi F W X Y Z sama dengan W aksen, Y aksen, Z aksen ditambah W aksen, Y Z. Kita taruh ketiga variabel ini di bagian kiri, lalu kita ubah menjadi aksen dengan menambah gerbang logika NOT yang dari W menjadi W aksen. Begitu juga untuk X aksen, Y aksen, dan W aksen. Dan ketiga variabel ini akan kita masukkan ke gerbang logika AND dan diakhiri dengan gerbang logika OR. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.